Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya ingin memberi renungan berjudul Menyambut Seorang Nabi. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Nabi adalah abdi atau hamba Allah. Dia disebut juga pelihat yang diberi kemampuan khusus oleh Allah untuk melihat hal rohani dan masa depan. Nabi menerima mimpi, penglihatan, dan pernyataan dari Allah, bernubuat dan menyampaikan pesan Allah. Jadi, Nabi adalah juru bicara Allah. Para Nabi berbicara bagi Allah pada umatnya, berdasarkan apa yang sudah mereka dengar, lihat, dan terima dari Dia. Barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Nabi, ia akan menerima upah Nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Matius 10 ayat 41. Namun, tidak semua orang menyukai perkataan Nabi, terutama jika perkataan itu merupakan teguran. Ada beberapa raja Israel yang memusuhi Nabi. Misalnya, Raja Ahab amat membenci Nabi Elia karena Elia sering menyampaikan teguran Allah atas tindakannya yang jahat. Untuk menyenangkan dirinya sendiri, Raja Ahab memelihara nabi-nabi palsu yang berkatanya selalu mendukung perbuatan Ahab, walaupun perkataan itu hanya menipu. Ahab senang menipu dirinya sendiri. Nah, hal itu terkadang terjadi pada zaman kini. Orang lebih suka mendengar khotbah yang menyenangkan telinga daripada khotbah berisi pengajaran kebenaran. Karena itu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena itu, kita harus berhati-hati terhadap berbagai ajaran palsu akhir-akhir ini yang membingungkan jemaat. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Kisah 20 ayat 30. Jadi selidikilah ajaran baru itu. Apakah sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau tidak? Jangan mudah terpesona dengan gaya khotbah berapi-api dengan kesaksian yang hebat-hebat. Pada saat ini, para nabi memang tidak ada, tapi karunia kenabian sudah ada banyak, yaitu para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan pengajaran Tuhan sesuai Alkitab dan menafsirkannya dengan benar dibimbing Roh Kudus. Itulah para gembala sejati, guru rohani sejati, dan para penginjil sejati yang memberitakan dan mengajarkan Injil Kristus ke berbagai daerah demi memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Lantas apa maksudnya menyambut Nabi sebagai Nabi, dan mengapa kita akan menerima karunia Nabi? Maksudnya, jika kebanyakan orang menolak pengajaran Nabi sejati dan lebih senang menyambut ajaran Nabi palsu yang menyenangkan telinga, maka kita wajib menyambut ajaran Nabi sejati yang mungkin berupa teguran yang menyakitkan rasa egoisme atau kedagingan kita. Sepahit apapun teguran yang disampaikan hamba Tuhan sejati, terimalah itu sebagai kebenaran, sehingga kita dapat mengikis kedagingan dan memperbaiki jalan hidup kita
Dengan demikian, kita akan semakin bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran, menjadi seperti nabi sejati. Itulah yang dimaksud menyambut nabi, mendapat karunia nabi. Pengertian lainnya adalah menyambut nabi secara fisik, seperti janda miskin di Sarfat yang menyambut Nabi Elia. Ia memberi makan bagi nabi itu, maka ia diberkati secara rohani dan jasmani oleh Tuhan. Demikian juga umat Tuhan saat ini yang senang menyambut para hamba Tuhan sejati dengan cara seperti itu pasti akan diberkati secara rohani dan jasmani. Dalam menjalankan misi Tuhan sebagai gembala, guru, maupun penginjil, para hamba Tuhan itu tentu membutuhkan dukungan dari segenap orang percaya. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan moral, berupa doa dan perhatian, maupun dukungan finansial, berupa dana, sarana, dan barang untuk mendukung pelayanan dan kehidupannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan pada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Tentara ketika sedang berjuang tidak perlu repot-repot menyiapkan peluru dan makanan, sebab bagian logistik yang menyiapkannya, sehingga tentara itu bisa fokus pada perjuangannya. Demikian juga seorang hamba Tuhan dalam menjalankan misinya harus tidak lagi dipusingkan dengan urusan keperluan hidup, tapi fokus saja pada pelayanannya. Itulah peran kita sebagai orang percaya untuk membantu dan mendukung pelayanan mereka. Jadi yang dimaksud dengan memberi secangkir air sejuk kepada hamba Tuhan adalah mendukung pelayanannya. Maka Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita. Sudahkah kita menyambut hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan? Dan kita menyambutnya dengan rasa hormat, serta mendengarkan dan melakukan pengajaran yang sesuai firman Tuhan. Sudahkah kita membantu pelayanan dan perjuangan mereka dalam memperluas kerajaan Allah? Marilah kita turut mendukung mereka. Tuhan pasti memberkati. Amin.